Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil muslimina ikhwana. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar alladzi sayati yaumal hasyar la yashfa'ul bashar wa ba'du. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pelatihan penggunaan manajemen referensi. Ya, namun sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana kabar kalian? Halo, cek. Alhamdulillah baik ya. Oke, alhamdulillah sehat. Oke, mungkin dalam pelaksanaan tugas kemarin ada yang merasa kesusahan untuk rekod? Atau tidak ada yang mengalami kesulitan? Insya Allah aman, Pak. Aman ya? Enggak. Oke, aman pokoknya. Insya Allah aman. Ya, semoga bisalah. Oke. Nah, dalam kesempatan kali ini, memang saya ingin mengajari kalian untuk membuat footnote terlebih dahulu. Karena ini memang paling mendasar. Yang membedakan antara tulisan ilmiah dengan tulisan yang non-ilmiah itu ada dalam referensi. Jadi penggunaan footnote. Kenapa kok begitu? Footnote ini fungsinya itu untuk apa ya? Menunjukkan kesanatan ilmu kita. Jadi apa yang saya dapatkan, apa yang saya jadikan pegangan, ini ada sumbernya. Saya tidak asal berbicara, tapi ada sumbernya. Ya, ini kajian hadis itu ada yang namanya sanad keilmuan, ya kan? Nah, dalam referensi juga sama. Jadi sebenarnya kita itu apa ya, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita dapatkan. Ya, yang kita dapatkan. Jadi saya ngomong A, ini saya ambil dari mana? Nah, itulah fungsinya referensi. Nah, jadi ketersambungan sanad dalam konteks kajian ilmiah ya kita menggunakan kajian referensi itu sendiri. Nah, gitu loh. Ya. Jadi karena ini menunjukkan kualitas sumber ilmu kita, maka saya sarankan kalau mencari sumber ilmu ya yang kredibel. Ya, jangan asal. Nah, kalau kemarin kan sudah saya ajari terkait dengan cara mencari referensi yang kredibel. Ya, kalian boleh mencari jurnal, boleh mencari buku. Semuanya dalam bentuk PDF dan bisa diakses secara online kan begitu. Nah, jadi jangan sampai kemudian kalian mengutip pendapat itu berdasarkan Wikipedia, Blogspot atau apa. Karena itu apa? Secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Masa ya engko kutipanmu isine kutipannya Blogspot, Wikipedia. Nanti tidak jadi nganu SW, sarjana Wikipedia kan gitu atau SG, sarjana Google kan gitu. Tidak SAG tapi SG, aneh hilang kan gitu. Atau SAG, sarjana alumni Google kan gitu. Nah, bukan begitu ya. Nah, jadi diharapkan dengan mengutip pada sumber-sumber yang kredibel, maka ya paling tidak sanad keilmuan Anda terbukti. Oh iya, dia itu merujuk kepada tokoh-tokoh yang memang memiliki kapabilitas, kompetensi di bidang ilmu itu sendiri. Nah itu. Nah, terus cara menulisnya gimana, Pak? Ada caranya. Nah, kalau dulu misalkan begini ya, saya cari artikel dulu lah. Nah, cari artikel di file komputer saya, nanti silahkan dilihat. Oke. Sebentar, ini
Ini masih ada kawanmu yang mau masuk ini. Oke, saya mulai share screen ya. Oke. Silakan diperhatikan. Ya, sudah nampil ya. Sudah tampil di layar kalian. Ini terkait dengan tulisan. Nah, biasanya dulu ketika kalian mau menulis referensi, itu kan paling sampean kalian atau akan melakukan menggunakan cara manual, ya. Kalau dulu kan menggunakan Ctrl Alt F, itu untuk menunjukkan bahwa itu adalah footnote kalian, kan begitu ya. Ctrl Alt F seperti ini. Nah, ini kan sudah tampil di sini bawah, ya. Nah, ini kemudian kalian masukkan secara manual, nama, misalkan nama siapa, nama saya ya, Muhammad Rizza Muqtada misalkan. Terus judul bukunya apa? Metode penulisan karya ilmiah. Kira-kira dikasih koma apa enggak? Enggak, aturannya enggak ada. Terus nama kota Kudus misalkan, penerbitnya LPPM YIN Kudus, tahun berapa? 2001 2021 ya. Terus halaman berapa? Biasanya yang terbaru itu tanpa hal, langsung angka begini. Ini cara manual ya, kita menggunakan cara manual. Oke, kita menggunakan cara manual untuk itu. Nah, kemudian kita miringkan ini. Oke, ini cara manual ya. Coba perhatikan cara manual dalam menulis footnote semacam ini. Nanti ketika ada footnote lagi yang sama di belakang, itu kira-kira Anda menulisnya bagaimana? Pastikan Anda kan menuliskan nama dan sebagian dari judul ya, secara manual pula. Oke. Itu akan terjadi berulang kali sejumlah sejumlah referensi yang kalian rujuk. Coba bayangkan kalau ternyata rujukannya itu banyak sekali. Misalkan kalian saat membuat skripsi misalkan, itu kan referensinya pirang-pirang ya, referensinya banyak sekali. Nah, itu kira-kira ada yang kelewat gak dalam membuat referensi itu? Nah, saya yakin ya, sedikit banyak satu atau berapa buku pasti akan terlewat. Apalagi ketika kalian harus membuat daftar pustaka. Ya, membuat daftar pustaka. Maka sedikit banyak akan kelewat juga. Wah, bahkan apa itu? Ibaratnya nek cara Jawa niki mentelengi. Jadi melihat satu persatu, jangan sampai ada satu rujukan yang terlewat dalam daftar pustaka. Ya. Jadi prinsipnya itu sebenarnya gini, antara rujukan yang ditulis dalam footnote sama rujukan yang ditulis dalam daftar pustaka itu harus sama, gak boleh ada yang kurang. Karena terkadang saya menemukan ada mahasiswa yang kebetulan jumlah buku sama jumlah buku yang ditulis di daftar pustaka dan jumlah buku yang ditulis di dalam footnote itu berbeda. Nah, ini masa saya harus ngecek satu persatu, kan bisa kelewat ini. Nah, gitu. Sebentar, ada kawan yang telat, saya update dulu. Oke, karena bisa saja terlewat, ya kan? Wah, nanti ya bisa saja nanti disindir karo penguji nih pas ujian skripsi ya. Kok bisa kayak ngono kok Pak? Nah, gitu. Nah, maka dalam hal ini kita memang membutuhkan semacam teknologi.
membutuhkan semacam teknologi. Apa itu, Pak? Namanya manajemen referensi. Manajemen referensi. Nah, tadi sudah di-download ya? Nah, itu di-download, itu nggak bisa dibuka di HP, harus di laptop. Nah, jadi kalau ada yang tanya, Pak bisa dibuka di HP, HP-mu yang jebol DCI. Ya, karena bitnya lebih gede. Karena itu memang dikhususkan untuk komputer atau laptop. Karena untuk membantu dalam proses penulisan ilmiah. Anda mau menulis makalah menggunakan WPS Office, iya bisa, tapi fiturnya kurang. Nah, kalau ada HP, maka dalam menulis makalah saya sarankan juga harus pakai komputer saja, pakai laptop. Jangan menggunakan WPS Office. WPS Office itu hanya untuk membuka dokumen saja. Jangan sesekali mengetik lewat HP. Kecuali memang HP kalian itu support, RAM-nya tinggi, memorinya gede. Nah, insya Allah aman lah untuk itu. Oke. Nah, saya lanjutkan. Saya mau lanjut tapi harus ngadmit terus ini loh kalau masuknya nggak barengan. Aduh. Ya nggak apa-apa lah. Sebentar, saya lanjutkan dulu ya. Nah, masuk lagi saya sebentar ya. Maaf terganggu. Ya nek masuk iki tepat waktu jam semene jam semene. Jadi lagi jelasno leren ngadmit, jelasno leren ngadmit. Akhirnya kan ya terpotong-potong terus ya waktunya ini. Oke. Nah, begini. Ini sampai tahap situ kita akan bisa membayangkan bagaimana susahnya apabila kita tidak menggunakan manajemen referensi. Kita menulis footnote secara manual. Dan begitu. Apalagi nanti ketika tulisan itu harus kalian submit keluar, misalkan ke jurnal hermeneutika misalkan, atau ke jurnal esensia misalkan, di mana selingkung gaya tulis ya, selingkung itu gaya tulisnya itu bisa berbeda. Misalkan jurnal hermeneutika itu dia menggunakan model footnote dengan style Chicago. Chicago kayak gini, ini style Chicago ini ya. Nama, terus judul dimiringkan ya. Ini namanya style Chicago. Nah, ternyata nanti naskah Anda ditolak oleh hermeneutika. Karena apa? Tidak sesuai selingkung. Harus menyesuaikan selingkungnya. Aku nulisnya nganggo model body note, ternyata jurnal hermeneutika itu nggak harus nganggo footnote. Masa aku harus baleni siji-siji. Mengulang satu persatu itu juga membutuhkan waktu. Gak mungkin singkat langsung selesai jadi, itu tidak mungkin. Nah, maka itu penting kita menggunakan yang namanya manajemen referensi. Jadi nanti kita tinggal ubah settingan, langsung kita refresh, berubah semuanya seketika. Tanpa ada yang terlewat. Nah, itu namanya Zotero. Sudah diinstal? Sudah di-download tadi minimal? Nah, diinstal. Nah, setelah itu diinstal. Nah, kalau di komputer saya sudah saya install karena memang saya sering menulis menggunakan itu, ya. Nah, ini tampilannya seperti ini, Zotero. Ya. Nampak ya? Tampilannya Zotero seperti ini. Lah, manfaat dari Zotero ini sebenarnya itu bisa digunakan sebagai digital library. Lebih tepatnya privat digital library. Jadi perpustakaan digital pribadi saya sendiri. Jadi di sini saya bisa menyimpan banyak referensi di sini. Ya, saya bisa menyimpan banyak referensi di sini. Bahkan tinggal saya mengatur bagaimana. Misalkan ini saya nulis tentang geliat moderasi Islam. Buku-bukunya apa? Ini semuanya ada. Loh, itu bisa diklik Pak, langsung keluar judulnya Pak. Bisa. Coba perhatikan ya. Ini saya klik langsung. Yang mana dulu ya? Yang ini ya. Ini saya klik 2 kali. Langsung muncul jurnal ini. Nah, langsung nampak di sini.
Jadi kita tidak usah menyimpannya secara tersendiri, tidak perlu. Dan ini dilakukan secara online juga. Dalam arti begini, kenapa harus di online kan? Barangkali kalian ganti perangkat, ganti komputer misalkan, ya. Kalian pakai komputer lain, tinggal login menggunakan akun Zotero kalian sendiri. Nanti data-data yang ada dalam komputer lama Anda itu bisa Anda lacak di komputer baru. Nah, begitu. Ya syaratnya memang kalau sudah menginstal aplikasi Zotero ya harus mendaftarkan apa itu namanya? Email. Nah, untuk login. Untuk loginnya seperti itu. Nah, jadi itu enaknya. Jadi orang gorgowo apa jenenge? Istilahnya hard disk eksternal. Oh, iki pokoknya isinya kitab kabeh ya. Bawa ke sana kemari mau ganti ganti perangkat ya harus kita tinggal colokkan kan begitu. Nah, tapi kalau kita sudah menggunakan Zotero, kita tidak perlu itu. Jadi yang penting kita mau login langsung bisa diakses dari komputer lain atau perangkat lain. Nah, itu manfaatnya menggunakan Zotero. Oke. Pemanfaatannya seperti itu. Nah, bahkan ini bisa terintegrasi dengan browser kalian ya, browser kalian. Misalkan ini saya tampilkan browser ya. Ini saya tampilkan browser. Di dalam sini dia ada. Nah, ini kursor ini arahkan ke sini, ini kursornya Zotero. Jadi nanti ketika Anda atau kalian ini mau mendownload kitab, ketemu kitabnya, yang Anda klik bukan downloadnya, tapi langsung sini saja. Yang Zotero ini. Save to Zotero. Langsung tinggal diklik Save to Zotero. Klik. Nah, nanti dia akan memberikan pilihan. Misalkan contohnya begini. Saya ngasih contoh apa ya? Kritik nalar hadis. Nah, ini tulisan saya ini. Ini tulisan saya ya. Tahun berapa ini ya? Tulisan saya tahun 2014. Nah, ini saya tinggal klik di sini, Save to Zotero. Langsung save. Lah, ini mau saya mau simpan di mana? Langsung muncul ini. Saya mau simpan di folder ini atau di folder ini, tinggal dipilih ini. Misalkan saya mau simpan di sini ya, klik. Nah, kalau sudah dipilih tinggal di enter, set. Kita cek di folder tadi. Nah, ini sudah muncul. Kritik nalar hadis misoginis. Nah, langsung muncul. Langsung komplit beserta data-datanya. Metadatanya langsung komplit. Nah, ini metadatanya sudah komplit terus. Nah, metadatanya sudah komplit. Kenapa Pak harus pakai metadata Pak? Oke, metadata itu yang paling penting dalam proses sitasi atau proses merujuk. Ya, proses sitasi merujuk. Jadi kalian tadi menulis nama ya, menulis nama seperti yang ini ya, ada nama, ada judul, ada kota, ada nama penerbit, ada tahun. Itu data itu diambil dari tadi metadata sitasinya tadi. Nah, ini sudah komplit. Ya, di mana ini? Oh, ternyata di jurnal UIN Suka. Ini kalau buku ya. Oke. Nah, itu. Jadi manfaatnya seperti itu. Jadi kita langsung masuk ke metadata. Oke. Nah, Pak, kalau metadatanya tidak komplit, Pak, pripun? Karena terkadang dari pihak operator ya itu tidak memberikan data secara komplit. Nah, ini akhirnya mau tidak mau kita harus ngisinya secara manual. Ya, ngisinya secara manual. Ngisi secara manual bagaimana, Pak? Ya, ini kita tinggal klik ya. Nah, ini sudah ada deh. Kita tinggal klik, biasanya ada pilihan tersendiri. Ini masalah sudah ada. Coba kita cari yang belum ada. Belum ada. Oh, ini buku-buku ini belum ada metadatanya. Yang bawah ini, yang paling bawah ini saya carikan yang tidak ada.
Oke, ini PDF ini saya input PDF ini bisa saja tidak menggunakan tadi ya. Jadi PDF yang sudah ada dalam file folder saya kemudian copy, saya tarik di dalam folder ini. Ya, saya tinggal tarik di folder ini. Dia langsung masuk. Lah, biasanya langsung otomatis mencari metadata. Tapi kalau ternyata metadatanya nggak ada, maka dia akan tetap seperti ini. Nah, kalau tetap seperti ini, resikonya apa? Nanti ketika kita sudah menggunakan footnote, ya, sudah mainkan footnote, ini tidak bisa terbaca. Nah, maka harus diisi dulu. Nah, harus diisi dulu. Nah, biasanya kalau secara manual, ini tinggal diklik kanan, ya, kemudian retrieve metadata for PDF. Waduh, sebentar. Metadata for PDF. Coba kita tunggu. Nah, ini berarti nggak ketemu. Kalau sudah seperti ini ada tanda silangnya ini berarti tidak ketemu dia. Kalau tidak ketemu, maka kita harus secara manual. Klik kanan, kita pilih yang ini, yang bawahnya retrieve metadata. Create parent item. Klik. Nah, ini kita masukkan manual entry. Klik. Manual entry. Lah, ini tinggal kita edit semuanya yang isinya sini. Ini termasuk apa? Jurnal atau apa? Kalau ini termasuk jurnal, ini ganti dokumen, ganti ke jurnal, jurnal artikel. Ya. Terus judulnya apa? Kita masukkan judulnya. Autornya siapa? First autornya siapa? Kan gitu. Nah, nanti kalau ternyata autornya tambah, Pak, tidak hanya satu, Pak. Nah, ini tinggal diklik tambah sampingnya ini. Ya, tinggal diklik tambah. Nah, kalau itu bukan autor gimana, Pak? Kalau itu editor atau pentahkik. Nah, ini tinggal kita ganti editor. Kan begitu. Semuanya bisa diedit menggunakan kolom yang ini, paling bawah ini. Ya. Kok paling bawah? Kalau dari arah saya kanan. Nah, paling kanan. Nah, ini diedit. Kita tinggal masukkan volume berapa, isu berapa, ya, tahun berapa, ya, terus tempatnya di mana, kan begitu. Kalau buku, ya kita ganti buku, misalkan buku ya, book, nah, pakai book. Nah, kalau buku nanti ini berubah, item-itemnya ini berubah semua ini. Nah, item-itemnya ini berubah semua, ya. Kan kita bisa masukkan di sini autor siapa, terus ini volume berapa, edisi berapa, place ini tempat, kota berarti ya, kotanya di mana, publisher berarti ini apa, nama penerbit ya, nama penerbit, date ini tahun ya, tahun. Kalau ada ISBN-nya dimasukkan ISBN, kalau tidak ada ya udah tinggalkan saja, kan begitu. Nah, tinggal dimasukkan semua. Nah, pokoknya kalau sudah terisi semua, nanti praktiknya enak. Praktiknya enak. Pokoknya intinya kita akan rodok serius di awal untuk mengkompliti data yang ada dalam apa jenisnya, katalog di Zotero ini. Nah, pokoknya katalog di Zotero ini kita kompliti dulu datanya. Kalau sudah komplit, enak bakal selanjutnya enak. Kok enak, Pak? Nah, mari. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke Word-nya, Microsoft Word untuk menggunakan footnote. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Open mic. Kalau nggak ada ya saya lanjutkan lah. Ya. Ini Pak lanjut. Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan. Jadi ini sampai tahap ini ya. Sampai tahap ini adalah cara untuk apa ya, mengkompliti katalog dari file-file library kalian sendiri. Nah, jadi ini private library. Tinggal kalian isi katalognya semuanya. Pokoknya agar isinya komplit, insya Allah nanti kalau menggunakan footnote gampang. Nah, saya kita praktik ke penggunaan footnote. Oke, jadi tadi bisa langsung save melalui browser. Sekarang kita akan menggunakan footnote. Misal, nah ini saya punya tulisan. Ini misal contoh tulisan saya ya. Saya tadi yang saya tidak lupa, tak hapus dulu. Nah, ini tak hapus dulu. Ya, tadi kan saya sempat nyontoh yang manual. Nah, ini kita masuk. Misalkan ini ya. Oke. Saya akan memberikan footnote di
Mana? Misalkan di paling belakang, klik. Ke paling belakang. Belakang titik atau di paling belakang aja lah ya. Sebenarnya prosesnya sama. Kita tekan Ctrl Alt F. Sama prosesnya. Hanya saja dalam menulis ini kita tidak cara manual. Tidak cara manual. Ya. Tapi kita klik Zotero. Biasanya Zotero langsung terintegrasi dengan Word. Nah, ini coba perhatikan ini di atas ini. Ini ada apa ini? Menu. Apa ini? Ada Zotero. Nah, ya, langsung terintegrasi. Kita tinggal klik ini tambah. Add atau edit citation. Klik. Nah, ini langsung muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kotak dialog seperti ini. Oke. Nah, kita masukkan kata kunci. Kata kuncinya apa, Pak? Boleh judul, boleh nama pengarang. Boleh judul, boleh nama pengarang. Silahkan masukkan. Misalkan kajian tafsir. Oh, ternyata saya sudah membuat katalog sekian banyak ini terkait dengan kajian tafsir. Nah, nanti kalau lebih banyak, nanti dia bisa scroll ke bawah ke atas. Nah, mulai dari jurnal sampai buku. Nah, itu semuanya ada di situ. Oke. Nah, misalkan saya pilih tafsir Ibnu Katsir. Ya, ini ya, saya klik. Klik. Oke. Terus, misal kita mau nambah, ternyata footnote saya tidak cukup satu buku, Pak. Saya mau satu footnote itu bisa beberapa buku, Pak. Ya tinggal nambah aja di sini. Jadi ini kan sudah toh, sudah ada kursor jalan sini, tinggal kita nambah lagi. Misalkan hadis. Hadis mana ya ini yang cocok ya. Misalkan ini ya. Telaah kritis yang jurnal gantilah. Yang jurnal yang mana? Yang ini jurnal. Klik. Nah, ini nanti berarti dalam satu footnote ada 2 referensi. 1, 2. Mau nambah lagi, silakan ditambah lagi. Misalkan apa? Tafsir lagi lah ya. Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib misalkan ini. Oke. Sebentar, saya admit dulu kawanmu Oke. Oke. Nah, ini data-data metadata terkait dengan buku ya, terkait dengan referensi itu sudah masuk semua secara otomatis. Oke, sudah masuk semua secara otomatis. Nah, ada pengecualian, kecuali halaman. Halaman yang nggak bisa. Halaman harus masukkan secara sendiri. Caranya pripun, Pak? Caranya ini kursor diarahkan ke bukunya. Ya, ini. Ke bukunya ini. Misalkan ini saya klik kiri, nggak usah klik kanan, klik kiri. Langsung muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan halaman berapa yang kita inginkan. Ternyata kita masukkan halaman 54 misalkan. Dah, enter. Dah. Yang ini juga dikasih halaman, klik kiri, nggak usah klik kanan ya, klik kiri. Kasih halaman berapa? Misalkan halamannya sampai 900. Contoh ke contoh ya. Terus Ar-Razi halaman berapa, Pak? Halaman 56 misalkan. Dah, selesai. Oke. Setelah itu tinggal kita enter. Sudah. Selesai semua, tinggal kita enter. Nah, ini langsung muncul di sini paling bawah ini. Muncul otomatis. Yang miring langsung dicetak miring. Ya. Yang tidak dicetak miring, maka dia tetap berdiri. Nah, seperti itu. Apakah fontnya bisa diganti, Pak? Fontnya, Pak, bisa. Nanti tinggal diganti aja. Ya, diganti aja. Misalkan ini diganti fontnya apa? Fontnya kan menyesuaikan dengan selingkung ya. Misalkan fontnya harus Garamond, ya diganti Garamond kan gitu. Nah, fontnya menyesuaikan. Terus diratakan kanan kiri, Pak. Rata kanan kiri ya, tinggal ditoto rata kanan kiri. Oke, kan seperti itu. Ini langsung otomatis ya. Ya ini yang miring ini. Ya, ini juga sama. Nah, karena ini saya tidak menggunakan font Times New Arabic ya, maka tafsir Al-Kabir ini menggunakan pedoman transliterasi masih muncul seperti tanda panah ini.
Tapi kalau ini fontnya diganti Times New Arabic, misalkan begini ya. Saya ganti Times New Arabic. Nah, ini fontnya sudah ganti. Jadi yang tadi asalnya tanda panah menjadi tanda strip di atas. Nah, itu menunjukkan bacaan panjang, tafsir, gitu. Al-Kabir, nah, kan gitu. Nah, ini langsung otomatis seperti ini. Oke. Nah, itu. Nah, itu yang pertama, paling mudah. Cepat pokoknya. Lalu terus yang kedua, misal Pak, misal saya kemudian mengganti, memindah paragraf ini, sak footnote-nya, yang awalnya di paragraf pertama, sekarang pindah ke paragraf kedua, atau paragraf terakhir misalkan. Biasanya kalau kita secara manual, aslinya aturannya, itu untuk footnote pertama itu kan komplit. Terus untuk footnote yang kedua dan seterusnya, itu kan nama dan sebagian judul, kalau kita menggunakan footnote ya. Nama dan sebagian judul baru halaman, kan begitu. Atau kita bahkan kalau kita menggunakan model IBIT kan begitu. Lah kalau kita secara manual sing asale ning ngisor pindah ning dhuwur, bisa saja malah sing paling awal itu malah footnote yang tidak komplit. Sementara footnote yang komplit malah ada di belakangan. Nah, ini kan nyalahi aturan. Nah, tapi kalau kita menggunakan manajemen referensi, ini langsung menyesuaikan secara otomatis. Nah, langsung menyesuaikan secara otomatis, tidak perlu diubah. Nah, jadi langsung kita tinggal cut, pindah, misalkan saya pindah di mana, misalkan saya pindah di sini ya. Nah, dia langsung otomatis. Nah, kalau tadi di atas belum ada, ya dia akan tetap seperti ini. Tapi kalau di atas tadi sudah ada, misalkan rujukan yang sama, maka dia akan menyesuaikan yang bawah itu. Nah, seperti itu. Nah, ini kebetulan di atas belum ada ya, jadi tulisannya masih tetap sama, utuh, kan begitu. Nah, begitu seterusnya. Oh, itu akan muncul semacam itu. Wes, lah, itu silakan lakukan secara menyeluruh. Jadi dalam tulisan paper Anda nanti, ya, lakukan secara menyeluruh seperti itu. Seperti itu. Bapak ini kok rata kanan kiri, masalah pengaturan nanti. Ya, masalah pengaturan nanti. Misalkan ini kita geser aja di sini, klik ya. Nah, dia langsung geser ke sini masuk. Aturannya kan memang begitu harusnya. Nah, masuk ya kan? Nah, itu bisa diubah. Nah, bisa diubah. Ya, Pak, kalau mau menambahkan tulisan di depannya, Pak, bisa ditambah secara manual. Asal gini, biasanya kalau itu dia menggunakan manajemen referensi, kalau kursor ditaruh di dalam wilayah itu, dia akan berubah ada apa ya, semacam blocking apa warna abu-abu gitu loh, warna abu-abu. Tapi kalau di kursor dipindah ke situ kok dia tidak ada blocking abu-abu, maka dia menggunakan cara manual itu. Nah, terus untuk menambahkan teks di depan atau di belakang dari footnote, caranya pripun, Pak? Yang penting jangan di dalam apa ini jenenge blok. Nah, yang penting jangan di dalam blok. Di luar saja. Nah, misalkan Anda menambahkan tafsir adalah ini kan di luar dia, namanya di luar ini. Jadi tidak di dalam blok. Kok begitu, Pak? Ya, karena nanti ketika kalian membuat daftar pustaka, tulisan penjelasan ini itu tidak akan muncul di daftar pustaka. Yang muncul hanya yang di blok apa itu jenisnya abu-abu. Yang di belakang juga sama, tambahi belakang sini Pak, mau. Ya sudah silakan aja tambahi. Nah, misalkan ya, sekian dan terima kasih. Nah, contoh ya sih. Terima kasih. Nah, ini nggak apa-apa deh, ini kursornya nggak apa-apa. Tapi kalau kursormu kamu pindah ke atas ini, oh, dia langsung ngeblok sendiri. Nah, kan bisa dibedakan ya antara yang diblok sama yang tidak. Oke. Nah, antara yang diblok sama yang tidak. Nah, itu bisa dibedakan. Oke. Nah, itu. Nah, jadi bisa. Nah, terus sampai sini masalah footnote sudah paham? Nanti kalau tidak paham nanti silakan disimak recording dari pertemuan ini ya. Nanti disimak kembali biar caranya mau. Nah, terus kita membuat daftar pustaka.
daftar pustaka. Ini daftar pustaka yang sudah ada. Kalau kebetulan ini saya masih membuatnya dengan manual ini. Coba kita membuat daftar pustaka yang sudah menggunakan Zotero otomatis. Ini makalah lama saya yang sempat terbengkalai ini. Ya, belum saya publish di sini. Semoga nanti ada waktu untuk mempublish ini. Oke. Misalkan saya menulis daftar pustaka. Oke, ini saya menggunakan daftar pustaka menggunakan Zotero. Oke, kita klik Zotero di sini. Jadi kita sudah membuat daftar pustaka ya. Kita klik Zotero, tinggal klik add bibliografi di sini. Add bibliografi, klik. Jadi kita tunggu. Langsung otomatis muncul. Nah, ini. Nah, langsung otomatis muncul di situ. Lah yang muncul berapa, Pak? Yang muncul ya yang Anda gunakan yang Anda buat menggunakan Zotero. Kalau yang Anda buat menggunakan cara manual, dia tidak akan muncul. Nah, langsung muncul seperti ini. Anda tidak perlu memilih satu persatu. Bahkan sudah urut abjad A, G, K, R, S kan sudah abjadiyah itu ya, sudah sesuai alfabetiknya, urut huruf kan begitu. Nah, ini. Nah, urut. Jadi cepat. Nah, tinggal nanti ini kan nggak rata kanan kiri ya, tinggal diratakan kanan kiri. Nah, Ctrl J, dah rata kanan kiri kan seperti ini. Nah, ini sudah beres membuat daftar pustaka. Gampang toh? Jadi besok kalau menulis makalah menggunakan itu enak. Jadi nanti biar tidak ada yang selip dalam membuat referensinya. Daftar pustaka karo footnote podo. Nah, orang ono sing selip. Kebetulan naskah ini masih naskah lama ya, jadi saya masih menggunakan cara manual. Cara manual pun jelimet itu. Nah, nanti kalau mau diupdate Pak ada nganu, tinggal diklik kanan refresh. Oh, kalau tidak ada di sini tinggal diklik ini, paling atas ini pojok ya, di kolom Zotero. Di sini ada diklik refresh. Tinggal diklik refresh, dia akan menyesuaikan sendiri. Kalau ada update, dia akan diupdate. Kalau tidak, dia akan tidak. Nah, seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan. Jadi cara membuat daftar pustaka paling mudah kalau Zotero-nya sudah komplit. Oke, kalau mau merubah stylenya Pak, pripun Pak stylenya? Ini kan menggunakan style APA atau Pak? Apa? Ya. Kalau menggunakan APA. Ini menggunakan style Chicago ini. Ya, ini stylenya masih Chicago ini. Kita harus ubahnya bagaimana Pak? Ini tinggal diklik dokumen preferences. Dokumen preferences, kita tinggal pilih. Ini mau menggunakan apa? Chicago manual author and date. Ya. Kita klik. Kita menggunakan apa modelnya? Author and date ya. Terus atau kita menggunakan ini. Ya, nanti body note ada. Coba ini, saya menggunakan author and date. Kita ubah, tinggal oke. Nah, setelah langsung dia otomatis update. Nah, dia otomatis update. Coba kita lihat yang footnote tadi. Nah, ini. Nah, dia kan langsung berubah ini. Coba perhatikan ini. Katsir 2003. Jilid 3 nomor 54. Dia masih tetap menggunakan pola footnote, tetapi dia hanya mencantumkan nama, tahun, jilid dan halaman tok. Nah, atau ganti body note Pak, bisa. Ini tinggal diklik, pilih yang body note. Nah, biasanya APA ini pakai body note modelnya. Ada pilihannya di situ. Biasanya di sini ada pilihannya body note atau footnote ya. Tapi ini enggak ada ini, berarti stylenya beda ini. Ada yang Turobian. Kita coba ini ya. Ini apakah sudah body note atau belum ya? Oh, ini masih belum body note ini. Masih yang
Nah, nanti kalau mau mencari yang lebih banyak ini, diklik manage style. Ya, manage style ini ya tinggal kalian pilih. Stylenya bagaimana? Mau mencari lagi tinggal export. Atau langsung diklik ini, get additional style. Nah, style-stylenya banyak sekali di situ. Mau diganti body note, langsung dia otomatis jadi body note. Jadi tinggal klik di sini modelnya bagaimana, klik terus pilih OK. Nah, nanti langsung ketika kalian klik OK, di sini langsung refresh, menyesuaikan. Settingannya apa tadi? Kalau settingannya seperti ini, ya maka dia akan jadi seperti ini. Nah, ini manfaatnya untuk apa, Pak? Manfaatnya seperti yang saya katakan tadi di awal. Ini manfaatnya apa ya? Agar mudah menyesuaikan selingkung model gaya tulisnya dari penerbit atau publisher yang kalian tuju. Nah, jadi contohnya misalkan publisher di sini ternyata mengharuskan harus menggunakan model body note. Nah, sementara tulisan Anda itu menggunakan footnote. Nah, ini masa ganti secara manual. Ganti secara manual ini butuh waktu suwe, nggak bisa 1 jam. Tapi ketika Anda menggunakan manajemen referensi ini, tinggal rubah settingan, langsung di enter, dia langsung otomatis merefresh. Nah, merefresh otomatis ganti, langsung menyesuaikan. Nah, kan penak itu. Nah, di situ. Jadi ini manfaatnya menggunakan manajemen referensi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, tak kira Mas Rahmatul tadi mau tanya. Ternyata ngasih keluru tok. Ayo. Manajemen referensi. Oke, bagi para penulis ilmiah ya, yang mau nulis ilmiah, ya kita harus bisa menggunakan media itu. Kalau tidak ya akan ketinggalan zaman nih kok. Soalnya era publisher sekarang, entah itu jurnal atau apa, dia akan menggunakan manajemen referensi. Apakah hanya Jotero, Pak? Tidak. Mendeley juga ada. Saya juga punya Mendeley. Ini Mendeley saya ini. Jadi saya di sini saya install ada 2 manajemen referensi. Nah, jadi saya mau menggunakan yang mana, Pak? Tergantung. Tergantung. Soalnya kalau saya sering menggunakan Zotero. Kenapa? Karena Mendeley itu terkadang aplikasinya error. Dan kebetulan antara Mendeley dan Zotero itu bisa ditautkan, digabung. Ya. Jadi data-data yang ada di Zotero bisa diakses di Mendeley. Begitu juga sebaliknya, data-data yang ada di Mendeley bisa diakses di Zotero. Ini aplikasi yang berbeda tapi bisa saling support karena sama-sama sebagai manajemen referensi. Di situ. Jadi nanti kalau mau membuat makalah mulai detik ini juga silakan Anda pelajari. Karena nanti paper yang saya minta ya insya Allah mulai pertemuan ke 67 atau 78 lah. Nah, nanti sudah mulai menggodok artikel ya, mulai menggodok artikel. Nah, jadi nanti kalian silahkan. Ini pokoknya dipelajari dulu. Pokoknya yang penting aku lihat sih cara-caranya. Nah, mengenai cara-caranya wis andik ya, juara canggih ya, wis lancar. Baru kita masuk ke inti. Nah, di situ. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan terkait dengan manajemen referensi? Cukup, Pak. Cukup. Oke, saya tidak mengajari yang Mendeley ya. Nanti pokoknya Mendeley itu hampir sama tutorialnya. Jadi nanti kalian kalau mau menggunakan Mendeley silakan. Prosesnya hampir sama. Hanya saja kalau saya sering menggunakan Zotero karena aplikasinya lebih mudah, fiturnya lebih komplit,
ya, fiturnya lebih komplit, bahkan jarang error. Nah, itu jarang error. Nah, itu saja. Oke, dari ibu-ibu barangkali ada yang mau ditanyakan, mbak-mbak, atau dari nggak ada ya. Nah, tugasnya sama seperti pekan kemarin. Jadi silakan kalian berlatih menggunakan aplikasi Zotero itu, ya. Ya, saya pengen tahu prosesnya saja. Bagaimana Pak prosesnya Pak? Apakah saya harus menjelaskan seperti yang Bapak jelaskan? Tidak. Kalau saya hanya butuh tadi, misalkan Anda menginput metadata. Nah, menginput metadata yang pertama. Terus yang kedua, eh, apa itu? Kalian mulai menginput footnote di paragraf. Nah, itu saya pengen tahu. Terus yang terakhir itu terkait dengan cara itu loh, membuat daftar pustaka. Minimal 3 itu yang kalian harus shoot, harus sekalian tampilkan ke saya. Ya, jadi nanti saya pengen tahu prosesnya. Jadi gak usah mulai dari instalasi sampai nganu kesuwen. Kecuali kalau kalian menjadi youtuber ya silahkan membuat tutorial cara menggunakan Mendeley seperti ini. Nah, kalau mau jadi youtuber silahkan nggak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk tugas ini, yang penting tadi bagaimana kalian menginput metadata. Ya, metadata itu berarti yang ada di Zotero. Ya, data-data ini bagaimana tadi. Terus yang kedua terkait dengan kalian menginput referensi di Word, Microsoft Word. Ya, jadi membuat footnote iki piye carane? Nggih footnote iku mau. Terus yang terakhir gawe daftar pustaka. Itu yang penting kalian shoot. Ya, nanti direkam, videonya diberikan ke saya. Ya, itu sekreativitas Anda, terserah. Pak, saya tidak komputer saya tidak support dengan itu, Pak. Nanti pinjam kawannya. Saya pinjam ya untuk recording. Nah, kalau recording ini harus pakai OBS ya nanti. Nah, sebenarnya bawaan untuk Windows yang terbaru itu, Windows 2000 berapa itu sudah bisa record sendiri layarnya. Tapi kalau masih menggunakan Windows 7, Windows 8, Windows 10 itu masih membutuhkan aplikasi semacam OBS untuk record layar. Ya. Nah, untuk apa itu jenenge? Waktunya sama selama berapa ya? 24 jam ya. 24 jam. Hanya prosesnya itu saja. Jadi terakhir besok diupload jam 12. Maaf, tadi kita mulainya jam 12.30 ya. Berarti upload terakhirnya jam 12.30 juga. Ya, jam 12.30. Diuploadnya jam itu sih. Oke. Ada pertanyaan? Cukup? Pak minta kelonggaran waktu. Minta apa? Kelonggaran waktu soalnya nanti pinjam-pinjam teman dulu laptop. Ya, saya tetap berikan kelonggaran waktu karena di dalam apa? Drive yang di Vclass itu kan tidak ada kunci. Jadi tetap kalian bisa memasukkan. Hanya saja ada konfirmasi telat begitu saja. Terlambat gitu aja. Jadi tetap bisa memasukkan tugas. Nah, jadi untuk di wilayah itu nanti itu urusan internal saya sendiri. Jadi tidak menggunakan sistem. Jadi biarkan sistem seperti itu, ya. Nanti untuk masalah penilaian itu saya sendiri. Jadi nanti oh ya ini saya kasih ya ibaratnya kok syafaat lah. Saya kasih syafaat ya, saya kasih syafaat kan begitu. Gitu. Paham ya, Mas? GG Pak. Terus won. Jadi bukan berarti saya langsung tak kunci kalian nggak bisa mengumpulkan tugas itu tidak. Jadi tetap terbuka, masih bisa. Ya, cuman kan untuk apa ya melatih kedisiplinan kan kita harus ada waktu sekian harus diselesaikan jam itu. Nah, begitu. Gitu ya. Oke. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, eh,
saya kira cukup untuk pertemuan hari ini karena kemungkinan besar kalian nanti akan masih ada jam keempat ya, sekalipun jam keempat itu masih dimulai jam berapa? Jam setengah 3 ya, setengah 3 sore. Oke, terus saya ingatkan kemungkinan setelah tanggal 22 September saya ingin ada tatap muka di kelas ya. Jadi saya menyarankan kalian untuk segera vaksinasi karena syarat untuk ikut di kuliah itu kan harus sudah divaksin sekalipun hanya baru sekali ya, untuk yang tahap pertama kan gitu, nggak apa-apa gitu ya. Tapi nanti kalau saya cek kok ternyata masih banyak yang belum, ya kita memang mungkin akan menggunakan model seperti ini lagi. Nah, gitu. Oke, bisa dipahami nggih? Kalau bisa dipahami, itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa absensinya ya. Iya, Pak.